Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apapun skala pencobaan yang kita alami, berat atau ringan, Tuhan menghendaki supaya kita tetap bertahan atau tahan uji. Artinya, pencobaan itu tidak memberi dampak buruk bagi kehidupan rohani kita. Contohnya, putus asa, tawar hati, mengeluh, menyerah, khawatir, dan lain sebagainya. Kita harus memahami bahwa bertahan dalam pencobaan akan melatih iman kita semakin tahan uji dan dewasa. Ingatlah, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Langkah awal untuk menang atas pencobaan adalah respon hati yang benar, yaitu tetap berbahagia atau bersuka cita. Ini tidaklah mudah, sebab kecenderungan banyak orang ketika mengalami pencobaan adalah bersusah hati. Mengapa kita harus meresponi pencobaan dengan berbahagia? Sebab disitulah cara Tuhan memproses kita untuk naik level dalam kerohanian. Saat kita memilih berbahagia daripada bersusah hati, berarti kita setuju dengan cara Tuhan dan menyatakan bahwa kita sedang menguatkan kepercayaan kepada pertolongan Tuhan. Jadi, kualitas hidup kita akan terlihat jelas ketika kita sedang dalam pencobaan. Oleh sebab itu, tetaplah kuat dan jangan menyerah. Langkah kedua yang perlu kita lakukan supaya menang atas pencobaan adalah membentengi diri kita dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Kita tahu bahwa iblis menggunakan banyak cara untuk menjatuhkan orang percaya. Salah satunya melalui pencobaan. Tujuannya adalah supaya iman kita menjadi lemah dan kalah. Tetapi jika kita kuat di dalam firman Tuhan dan urapan Roh Kudus, kita tidak akan dilemahkan atau dikalahkan oleh pencobaan iblis itu. Langkah selanjutnya
adalah tetap melekat kepada Tuhan. Saat kita tetap melekat kepada Tuhan, kita akan mengetahui dan terus berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Ini berarti apapun yang menjadi keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan keinginan Tuhan harus kita singkirkan. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 14 mengatakan, pencobaan itu bisa datang dari keinginan diri sendiri, sebab tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Namun, jika kita tetap melekat kepada Tuhan, kita tidak akan diseret dan dipikat oleh keinginan diri sendiri. Untuk itu, mari berbahagia, meskipun dalam pencobaan, tetap penuhi hidup kita dengan firman Tuhan dan urapan Roh Kudus, serta terus melekat kepada Tuhan. Percayalah, dalam segala perkara, Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita belajar bahwa pencobaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 kita ditegaskan bahwa ada kebahagiaan yang sejati bagi mereka yang bertahan dalam pencobaan, karena Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan bagi mereka yang tahan uji dan mengasihi Tuhan. Ini menandakan bahwa pencobaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses yang harus dilalui dengan ketekunan dan iman. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan tanpa pencobaan, tetapi Ia menjanjikan penyertaan-Nya dan hadiah kekal bagi mereka yang setia hingga akhir. Oleh sebab itu, ketika pencobaan datang, kita dipanggil bukan untuk bersungut-sungut atau putus asa, melainkan untuk meresponinya dengan sukacita sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Bertahan dalam pencobaan bukan berarti bersikap pasif dan membiarkan segala sesuatu terjadi begitu saja, melainkan mengambil langkah aktif untuk membentengi diri melalui firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan menjadi pelita yang menerangi jalan kita agar kita tidak tersesat dalam pencobaan, dan kuasa Roh Kudus memperkuat kita agar tidak goyah oleh tipu daya iblis. Musuh tidak akan tinggal diam melihat anak-anak Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Karena itu, kita harus terus memperlengkapi diri dengan kebenaran dan hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan agar dapat membedakan mana yang berasal dari kehendak Tuhan dan mana yang hanya berasal dari keinginan diri sendiri yang menyesatkan. Dengan hidup yang berakar pada firman dan dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi yang tangguh dan tahan uji dalam menghadapi berbagai situasi sulit. Selain itu, kunci utama dalam menghadapi pencobaan adalah tetap melekat kepada Tuhan. Ketika kita memilih untuk setia dan tidak terpengaruh oleh keinginan-keinginan yang berasal dari kedagingan, kita menunjukkan bahwa kasih kita kepada Tuhan lebih besar daripada kenikmatan sesaat yang ditawarkan oleh dunia. Melekat kepada Tuhan berarti menjadikan kehendak-Nya sebagai tujuan utama hidup kita. Meskipun itu berarti kita harus menyingkirkan atau mengorbankan keinginan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, pencobaan justru menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, bukan memisahkan kita dari Tuhan. Inilah makna sejati dari pertumbuhan rohani yang Tuhan kehendaki, yaitu iman yang matang, kasih yang murni, dan ketaatan yang tidak goyah dalam badai pencobaan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami dalam setiap pencobaan hidup, mengajari kami untuk tetap bersuka cita di tengah ujian, dan memampukan kami untuk meresponi setiap tantangan dengan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, serta mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami dan bangsa negara kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.